Baik, sekali lagi selamat pagi untuk kita semua. Pagi. Nah, sebelum kita memulai proses belajar mengajar kita pada pagi hari ini, saya minta satu orang untuk memimpin kita dalam doa pembuka. Satu orang, kita semua berdiri ya. Yang pokoknya semua sebelum kita mulai belajar kita, mari kita doa. Udah mulai. Adalah kita suka menyanyikan secara Tuhan, dan kesediaan-Mu, sehingga melindungi kami sampai kami tidur sekali dengan baik. Ya Tuhan, ini kami akan belajar kami, keimanan Bapa datang, kepada kami agar pelajaran yang diberikan oleh Bapak Guru kami dapat tertanam dan matang dalam kami. Berkati juga guru kami Tuhan, berkati oleh kekuatan agar absolut kami karena Tuhan menghendaki. Amin. Baik, terima kasih Yesrel yang memimpin kita dalam doa. Silakan duduk. Baik, Pak Guru absen untuk kita. Adrian Turite Sepire. Ahas Penetruma. Hadir Pak Guru. Alos Sius. Sakit ya. Fidelis Napopenan. Hadir Pak Guru. Finansius Okrova. Hadir Pak Guru. Hendrika Terage. Sakit. Juan Dimara. Hadir Pak Guru. Juan. Selamat pagi. Katarina. Hadir Pak. Christine Sor. Hadir Pak. Christine Laura. Hadir Pak Guru. Marsanda Kurube. Hadir Pak Guru. Ketua kelas yang penuh semangat ini. Regina Agu Korban. Hadir. Ricky Ricardo Manipui. Hadir Pak. Rio Lumi. Hadir Pak Guru. Samuel Simbia. Hadir. Yohanes Kurube. Hadir Pak Guru. Yosefina Mariana Tobin. Pak. Tera Martin. Hadir. Yesrel. Hadir Pak Guru. Baik, terima kasih untuk kehadiran kalian pada hari ini. Ya. Saya mengharapkan supaya kita semua tetap sehat, ya. Tetap sehat, tetap semangat, tetap apa lagi? Tetap siap untuk mengikuti pelajaran kita pada hari ini. Baik, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Semuanya sehat? Ya. Kalau sehat, berarti kita syukur ya. Kita harus perlu bersyukur kepada Tuhan dan atas kasih-Nya yang begitu luar biasa, sehingga hari ini kita boleh berkumpul kembali di ruang kelas ini. Nah, untuk itu ya, sebelum kita memulai ya, untuk aktivitas kita, kembali lagi untuk kita berdiri, kita menyanyikan lagu. Ya. Ayo kita semua berdiri. Nanti tangan semua di atas, tangan semua di dada sini. Baik, semua perhatikan ke depan.
yang mau jadi guru? Hah? Siapa yang mau jadi guru? Austin mau jadi guru ya? Bisa. Yes, Ren? Bisa jadi guru ya? Ya. Dan hari ini kita sudah mengawali kegiatan pelajaran kita dengan menyanyikan lagu himne guru. Semoga berkat dari himne guru ini melahirkan guru-guru ya, masa depan yang guru-guru yang nanti ke depan pengganti Pak Ema. Amin ya. Amin. Oke, terima kasih. Nah, sebelumnya itu Pak Guru mau bertanya kembali untuk kepada kalian semua. Materi kita minggu kemarin sampai di mana? Materi minggu kemarin. Hal kedatangan masa depan Indonesia melalui kehidupan ekonomi, politik, dan militer yang melalui organisasi pergerakan, gerakan 3A, Pusat Tenaga Rakyat atau PUTRA, Majelis Islam ala Indonesia atau MIAI, Digikai, Jawa Barat. Baik, terima kasih tepuk tangan untuk Muslim. Lain, mana yang lain? Yang lain silakan. Materi minggu kemarin silakan. Ayo, Osi. Baik, Pak Guru, saya ingin menjelaskan. Ya. Baik, gerakan 3A itu yang kemarin telah kita bahas. Itu gerakan 3A yang dibuat oleh Jepang, tapi tidak ada pergerakan kemajuan. Makanya mereka ganti dengan Jawa Kakai, Ya. Pusat Tenaga Rakyat Putra, atau mereka bertugas sebagai tenaga rakyat. Oh, baik, terima kasih Osi. Masih ingat ya, kamu Osi. Ada yang lain? Ada yang lain? Cukup ya? Ya. Baik, terima kasih untuk kalian berdua yang sudah menyampaikan materi kita minggu kemarin ya. Harus perlu diingat kembali, dibaca malamnya itu harus dibaca. Ya, malamnya harus dibaca sehingga pagi itu kalau Pak Guru atau Ibu Guru mereka yang lain kalau tanya, berarti kalian bisa untuk menjawab kembali. Ya. Baik, terima kasih untuk kalian berdua ya. Nah, untuk materi kita pada hari ini, ya materi kita hari ini kita kembali untuk menyajikan ataukah kita kembali untuk menyajikan materi kita tentang pendudukan Jepang di Indonesia. Materi kita pendudukan Jepang di Indonesia. Nah, kemarin kita sudah mempelajari tentang bagaimana sifat pendudukan Jepang, tentang bagaimana tujuan kedatangan Jepang sampai dengan organisasi-organisasi bentukan Jepang. Nah, itu. Nah, untuk hari ini kita akan mengkaji kembali tentang respon bangsa Indonesia terhadap pendudukan Jepang, ataukah kita kenal dengan perlawanan rakyat Indonesia terhadap Jepang. Nah, Pak Guru mau bertanya kepada kalian, pernahkah kalian melihat ada orang yang berkelahi? Pernahkah kalian melihat ada orang yang sementara bertengkar? Pernah? Ya, antara siapa dengan siapa? Kalau kalian melihat itu, ada orang yang berkelahi. Tetangga dengan tetangga. Lalu siapa dan siapa? Atau ada tawuran pelajar? Pernah tidak? Pernah. Nah, hal tersebut itu pasti ada sebuah masalah. Kalau ada sebuah masalah, berarti ada istilahnya ada sebab akibat. Ya. Ada istilahnya itu ada sebab akibat. Ya. Ada masalah, ya. Ada konflik, itu karena ada apa? Ada apa? Ada penyebabnya. Ya, biasa kita bilang kalau ya harus ada asap dulu, toh? Ya. Baru ada api. Seperti itu ya. Nah, lalu kalian di sini pernah bertengkar di dalam ruang kelas ini? Pernah tidak? Pernah ya? Itu masalahnya apa? Masalahnya salah paham saja. Salah paham. Lalu ada yang lain mungkin apa? Mungkin ambil orang punya pena tanpa izin. Biasanya begitu. Biasanya begitu. Terima kasih. Nah, hari ini saya membawa kalian tentang bagaimana konsep ataukah respon perlawanan bangsa Indonesia terhadap Jepang. Ya. Kita merespon tentang
setiap penindasan. Kita merespon karena apa? Karena apa? Karena adanya kolonialisme dan imperialisme dari Jepang terhadap Indonesia. Ya, di tahun 1942 sampai dengan 1945. Nah itu. Ya. Jadi kalau kita bermasalah hari ini hanya karena bertengkar itu hanya karena teman dan teman, tetangga dan tetangga. Tetapi hari ini kita akan mengkaji tentang respon bangsa Indonesia terhadap pendudukan Jepang di Indonesia. Baik kan? Sekali lagi kan, tentang pendudukan topik yang akan mau kita sajikan hari ini tentang pendudukan Jepang di Indonesia, ya, dengan tujuan pembelajaran. Ya. Tujuan pembelajaran yang pertama menganalisis proses kedatangan bangsa Jepang ke Indonesia. Itu yang pertama. Dan lalu yang kedua menganalisis sifat pendudukan Jepang di Indonesia. Ya. Yang ketiga menganalisis respon bangsa Indonesia terhadap pendudukan bangsa Jepang. Ya. Lalu yang keempat menalar sifat pendudukan Jepang dan respon bangsa Indonesia. Yang berikutnya adalah menyajikan hasil penalaran dalam bentuk cerita. Dalam bentuk cerita. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada proses pembelajaran kita hari ini. Nah, tapi topik permasalahan yang mau kita sajikan, yang kita diskusikan hari ini adalah perlawanan bangsa Indonesia terhadap Jepang. Ya, minggu kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana tentang masalah tentang pengakuan Jepang sebagai saudara tua, kita kenal tentang sifat pendudukan Jepang, ya, awal kedatangan bangsa Jepang. Lalu dari situ kita mengkaji tentang sistem politik, ekonomi, pendidikan, sosial dan budaya. Nah, untuk hari ini kita akan mengkaji tentang perlawanan bangsa Indonesia terhadap pendudukan Jepang di Indonesia. Baik, seperti biasa, Pak Guru kembali untuk membagi kita dalam kelompok. Ya, saya minta kita bagi dalam 3 kelompok. Ya, 3 kelompok. Lalu ketua kelas bantu Pak Guru untuk bagi buku, bagi buku dan juga nanti Pak Guru bagi LKPD dan juga lembaran untuk kerja LKPD kita hari. Ayo silakan tolong bantu. Silakan bergegas duduk sesuai dengan kelompok masing-masing. Ayo duduk sesuai dengan kelompok masing-masing. Perhatikan ya, untuk bisa menjadi teman-teman untuk dalam penyelesaian topik permasalahan kita hari ini, ya. Ada lihat di situ ada lembaran untuk penyajian presentasi, ada LKPD yang sudah disiapkan itu nanti untuk dikerjakan. Ketua kelompok punya tugas untuk bisa mengkoordinasi teman-teman. Nah, ini kelompok 1 ya. Nah, ini kelompok 1. Lalu ini kelompok 2 ya. Ini kelompok 2. Lalu ini kelompok 3 ya.
kelompok 3, kelompok 1, 2, 3. Nah, baik ketua kelompok siapkan untuk teman-teman semua. Nah, lalu semua perhatikan ke depan ya, semua perhatikan ke depan. Nah, Pak Guru akan kembali menayangkan video, lalu menampilkan gambar seperti biasa. Seperti biasa sesuai dengan topik permasalahan kita pada hari ini tentang respon bangsa Indonesia terhadap pendudukan Jepang di Indonesia. Halo, salam. Hari ini kita akan melanjutkan bagaimana respon dan perlawanan rakyat Indonesia terhadap pendudukan Jepang di Indonesia. Apakah kalian siap untuk belajar zaman Jepang? Kemudian ya kita akan membahas eksploitasi dan kekejaman Jepang. Yang kedua kita akan membahas mengenai kebijakan Jepang di bidang pendidikan dan kebudayaan. Kemudian kita akan membahas mengenai tenaga kerja paksa Romusa, dan kita akan membahas mengenai perlawanan terhadap kekejaman Jepang. Kita lihat dulu pendahuluannya. Di video sebelumnya saya sudah membahas tentang bagaimana proses latar belakang kedatangan Jepang ke Indonesia, di mana kedatangan Jepang ke Indonesia pada awalnya ini disambut dengan senang hati dan sukacita oleh rakyat Indonesia, karena rakyat Jepang ini dianggap sebagai saudara tua. Faktornya apa? Karena mereka sama-sama berasal dari bangsa Asia. Kemudian Jepang juga sering membicarakan masalah kemerdekaan. Kemudian juga Jepang mendorong adanya penggunaan bahasa Indonesia dan juga bekerja sama dengan kaum nasionalis dan agama. Ya, bekerja sama dengan kaum nasionalis dan agama ini sudah saya bahas juga di video sebelumnya, yaitu tentang organisasi pembentukan Jepang. Kemudian berikutnya Jepang juga dipandang sebagai oleh bangsa Indonesia ini sebagai penolong yang akan membebaskan dari kekuasaan Belanda. Tetapi ternyata tindakan Jepang ini ternyata lebih kejam. Rakyat Indonesia dipaksa menjadi Romusa, dipekerjakan untuk membuat Jepang, membuat parit, jembatan, rel kereta api, lapangan terbang, dan membuat pertahanan perang. Karena memang Jepang sedang perang dalam perang Asia Timur Raya melawan Sekutu. Bagi perempuan Indonesia ada juga yang dipaksa menjadi jubuniatu, yaitu wanita-wanita yang dipaksa menjadi daksek tentara Jepang. Nah, mereka ini biasanya berusia muda dari berbagai daerah di Indonesia. Contohnya misalnya pernah ditulis dalam sebuah buku yang berjudul Momoye, yaitu kisah nyata dari Madiem yang dipaksa menjadi budak seks tentara Jepang. Nah, bagaimana respon bangsa Indonesia terhadap kekejaman Jepang? Nah, bagaimana perbandingannya juga dengan kegiatan monopoli pada masa kolonial Belanda? Yang pertama kita akan membahas eksploitasi dan kekejaman Jepang. Keberhasilan Jepang ini menjadi negara industri ini mendorong Jepang untuk memperluas wilayah dengan mengekspansi negara-negara di Asia untuk menguasai sumber daya alam seperti hasil tambang, minyak bumi, pertanian, dan lain sebagainya. Inilah yang kemudian mendorong Jepang menjadi negara maju, bahkan menjadi salah satu negara imperialis di Asia, dan juga berhasil Jepang mengalahkan Rusia pada perang tahun 1904 sampai 1905. Hal ini memunculkan kepercayaan diri bagi bangsa Jepang untuk mengekspansi negara-negara di wilayah Asia lainnya. Di Indonesia, Jepang juga menerapkan konsep ekonomi perang, karena selama masa pendudukan di Indonesia ini kekuatan ekonominya untuk kepentingan perang Jepang. Nah, Jepang kemudian juga menerapkan kebijakan self-help atau mendorong diri sendiri atau mencukupi kebutuhan dirinya sendiri, ya. Ada juga self-sufficiency, ya, kebijakan
yang dilakukan Jepang juga adalah untuk menekan artinya menekan kebijakan sumber kekayaan ini dimiliki rakyat ya untuk kepentingan perang ya, dan juga memperlakukan autarki. Kemudian hasil perekonomian di Indonesia ini dijadikan modal untuk mencukupi kebutuhan pemerintah Jepang yang sedang berkuasa di Indonesia. Sedangkan ekonomi uang yang pernah dikembangkan Belanda tidak lagi populer. Ya, di video pembelajaran sebelumnya kita juga sudah membahas kebijakan-kebijakan kolonial Belanda. Ya, bisa ada zaman Netherlands misalnya. Ini kita lihat ini kebijakan ini rumusan ya, kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Jepang. Kemudian bagaimana masuknya Jepang pertama kali. Kemudian hasil perkebunan Indonesia pada masa Jepang juga di Indonesia ini sangat menurun, sehingga Jepang memusatkan perhatian kepada pertanian, terutama padi dan tanaman jarak yang sangat dibutuhkan sebagai minyak pelumas mesin. Jadi rakyat dipaksa untuk menyerahkan hasil padinya. Kemudian tanaman jarak ini ya yang ada di gambar sebelah kiri ya, tanaman jarak ini adalah merupakan tanaman pagar ya, biasanya di pagar atau juga di kuburan ya. Ini ada buahnya, buah jarak. Ini diproses ya menjadi minyak ya, sehingga untuk melumas mesin. Nah, ini juga merupakan bahan bakar alternatif pada saat ini ya, biodiesel. Kemudian untuk membuka lahan pertanian Jepang ini ya, melakukan penebangan hutan secara liar dan besar-besaran sekitar 500.000 hektar hutan ya yang ditebang, kemudian menimbulkan longsor, erosi, banjir ya, dan serta berulangnya sumber mata air. Kebijakan-kebijakan ketat yang diterapkan oleh Jepang berkaitan dengan pertanian yang pertama, padi ya atau penanaman padi ini berada langsung di bawah pengawasan Jepang. Ada badan yang ditugaskan untuk mengawasi ya, Sokuryo Kunzimusyo atau kantor pengelolaan pangan. Penggilingan dan pedagang padi ini tidak boleh beroperasi sendiri, tapi harus dibawa ke kebijakan Jepang. Kemudian para petani juga harus menjual hasil produksi padinya kepada Jepang sesuai kuota dan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah Jepang. Selama pendudukan tirani Jepang, ini kehidupan petani terus merosot karena hasil pertaniannya harus dijual dengan harga yang sudah ditentukan oleh Jepang, sehingga kehidupannya ini semakin menderita. Jadi banyak pertanian-pertanian yang kemudian berhenti produksinya karena memang Jepang lebih fokusnya kepada pertanian ya untuk kepentingan perang. Sebelum panen, petani harus melaporkan juga kepada Pujo atau kepala desa dan menyerahkan hasil panen dengan ukuran kintalan ya, sekitar 1 kintalnya yaitu 100 kilo ya. Berikut ini adalah gambar perkebunan yang berada di wilayah Sumatera Timur. Kemudian di bidang perkebunan, banyak perkebunan dirusak, diganti dengan tanaman sesuai dengan kepentingan perang. Rakyat dilarang menanam tanaman tebu dan juga membuat gula. Kemudian perusahaan swasta Jepang yang menangani pabrik gula adalah Meiji Seito Taisha. Jadi yang mengelola pertanian gula ya, tempat pertanian tebu ya, dan untuk membuat gula hanya perusahaan swasta Jepang ini. Kemudian ekonomi perang yang diterapkan Jepang ini menyebabkan juga bank-bank Belanda dilikuidasi. Semua asetnya disita, termasuk bank-bank milik Inggris dan bank Cina. Nah, inilah yang disebut dengan ekonomi uang pada masa kolonial Belanda, dengan adanya perputaran uang yang diatur oleh bank-bank yang milik pemerintah kolonial. Kemudian bank-bank ini dilikuidasi. Bank-bank tersebut kemudian diambil oleh bank-bank Jepang seperti ada Yokohama Shinsei Bank, Taiwan Bank, dan Mitsui Bank. Kemudian Japas Bank ini dilikuidasi dibentuk Namco Kaisu Ginko. Kemudian uang Belanda juga diganti dengan uang Jepang. Berikutnya kebijakan Jepang di bidang
bidang pendidikan dan kebudayaan. Terdapat perbedaan sistem pendidikan pada masa pendudukan Jepang dengan masa penjajahan kolonial Belanda. Pada masa pendudukan Jepang ini, semua kalangan dapat mengakses pendidikan atau dapat sekolah, sedangkan masa kolonial Belanda itu yang bersekolah hanya kalangan atas atau bangsawan atau priai yang dapat mengakses pendidikan. Kemudian pendidikan di Indonesia ini semakin merosot karena Jepang fokus hanya pada kebutuhan perang. Akibatnya jumlah sekolah dasar ini dikurangi dari 21.500 menjadi 13.500 buah atau sekolah. Kemudian di sekolah lanjutan setelah sekolah dasar ini juga menurun dari yang jumlahnya 850 sekolah menjadi tinggal 20 sekolah. Sedangkan untuk kegiatan perguruan tinggi ini boleh dikatakan macet. Ya, ini adalah gambar dari bagaimana proses pendidikan pada masa pendudukan Jepang. Kemudian jumlah murid SD juga menurun 30% dan jumlah murid sekolah lanjutan juga merosot sampai 90%. Karena sekolah lanjutan ini adalah usia yang produktif ya untuk dilatih secara semi militer maupun militer. Begitu juga tenaga pengajar ini terjadi penurunan yang sangat signifikan, muatan kurikulum dibatasi, kemudian mata pelajaran bahasa Indonesia sebagai mata pelajaran utama dan bahasa pengantar. Sedangkan bahasa Jepang ini dipakai sebagai mata pelajaran wajib. Para pelajar ini harus benar-benar menjalankan semangat Jepang, yaitu dengan mereka menyanyikan lagu kebangsaan Jepang yaitu Kimi Gayo, kemudian menghormati bendera Jepang yang malu, kemudian melakukan senam pagi, taisho, serta melakukan seikirei ya atau penghormatan dengan cara membubuhkan badan ke arah matahari terbit. Ini adalah proses seikirei ya. Nah, jadi pada waktu itu setiap pagi para murid-murid di sekolah bersama dengan gurunya mereka harus menjalankan semua ini ya, ada senam taisho, kemudian menyanyikan lagu Jepang dan juga menghormati bendera Jepang dan seikirei. Kemudian para pelajar juga harus melakukan kerja bakti ya dengan cara mengumpulkan bahan-bahan untuk perang, menanam bahan makanan atau penanaman pohon jarak. Kemudian juga ada perbaikan jalan dan membersihkan asrama atau sekolah tempat pendidikan mereka. Termasuk juga kegiatan yaitu latihan jasmani dan militer. Jadi pada masa pendudukan Jepang ini dari segi ilmu pengetahuannya ini merosot. Jadi mereka lebih fokusnya kepada latihan militer dan jasmani. Akibatnya apa? Sistem pendidikan Jepang ini membuat angka buta huruf ini menjadi meningkat. Pemuda Indonesia yang dipelopori oleh Putra yaitu Pusat Tenaga Rakyat yang dipimpin oleh Pak Serangkai ini mengadakan pemberantasan buta huruf. Kondisi pendidikan di Indonesia pada masa pendudukan Jepang ini mengalami kemunduran karena orientasi kebijakannya lebih berorientasi kepada kemiliteran dibanding di bidang pendidikan ataupun ilmu pengetahuannya. Kemudian tenaga kerja paksa atau romusa. Nah, untuk mendukung perang Asia Timur Raya, Jepang mengerahkan tenaga kerja Indonesia sebagai romusa. Nah, mereka dipekerjakan tadi sudah dijelaskan untuk membuat jalan, buah, kemudian jembatan, rel kereta api, lapangan terbang, pertahanan perang dan lain sebagainya. Nah, romusa ini pada awalnya ini secara sukarela mereka diiming-imingi bahwa mereka adalah prajurit pekerja, ya ataupun prajurit sukarela. Tapi lama-kelamaan ya yang tadinya ini sukarela itu menjadi paksaan. Karena apa? Karena kebutuhan yang terus meningkat pada waktu itu di seluruh wilayah Asia Tenggara ya terdesak karena adanya kepentingan perang ya, sehingga diubah tidak lagi menjadi sukarela tapi menjadi sebuah keharusan dan paksaan. Kita lihat ini gambar bagaimana mereka membuat ya, jalan ataupun rel kereta api, kemudian juga mereka membuat lubang atau gua-gua Jepang. Berikut ini adalah gambar yang ada lubang Jepang di Bukit Tinggi. Kemudian romusa ini dipaksa bekerja sejak
pagi ya, sejak pagi hari sampai petang tanpa istirahat. Mereka telah tanpa makanan dan pelayanan yang cukup. Padahal mereka ini melakukan pekerjaan kasar yang sangat memerlukan asupan makanan dan istirahat. Jadi mereka hanya istirahatnya itu pada malam hari saja. Kesehatannya tidak terurus dan tidak jarang di antara mereka jatuh sakit dan bahkan mati kelaparan. Jadi mereka tidak diupah pada waktu itu. Mereka diperlakukan tanpa mengenal peri kemanusiaan. Gambar ini adalah gambar ketika setelah pendudukan Jepang dalam Perang Dunia II di wilayah Kalimantan, yaitu ditemui banyak masyarakat ya, pemuda-pemuda yang badannya kurus kering ya, karena asupan gizi yang kurang dan kerja yang sangat berat. Nah, hal ini tentu saja menimbulkan perlawanan terhadap kekejaman Jepang. Kekejaman Jepang pada masa pendudukan ini menimbulkan responnya, yaitu banyak bahan makanan sulit didapatkan. Ini kemudian gerangan di kota besar itu juga semakin banyak. Penyakit kudis juga menjangkiti masyarakat karena mereka menggunakan pakaian juga menggunakan karung goni ya, sehingga karung goni itu kan gatal-gatal ya. Nah, obat-obatan juga sangat sulit didapatkan dan penderitaan semakin tidak tertahankan. Jadi menimbulkan respon. Kemudian rakyat juga tidak bersalah ditangkap, ditahan, disiksa, di mana mereka disiksa oleh Kempetai atau polisi militer Jepang atau polisi rahasia Jepang. Banyak gadis dan perempuan Indonesia yang ditipu oleh Jepang dengan alasan bekerja untuk sebagai perawat, disekolahkan atau menjadi artis. Contoh tadi adalah kisah dari Mariam, yaitu seorang perempuan, seorang gadis yang berasal dari Yogyakarta kemudian dibawa ke Kalimantan ya, ke Telawang. Nah, itu ada dalam bukunya Jangan Panggil Aku Mumulye ya. Mereka ini disekap dalam kamp-kamp tertutup sebagai Jugunyaku atau wanita penghibur. Nah, kamp-kamp tersebut dapat ditemukan di Solo, Semarang, Jakarta, dan di Sumatera Barat. Perlawanan yang timbul adalah yang pertama perlawanan rakyat Aceh, yaitu perlawanan Abdul Jalil, seorang ulama muda guru ngaji daerah Cotlien Aceh. Latar belakangnya karena melihat kekejaman dan kesewenang-wenangan pemerintah pendudukan Jepang, terutama Romusa. Kemudian jalannya perlawanan, Tengku Abdul Jalil ini berhasil menggerakkan rakyat dan para santri di sekitar Cotlien. Gerakan ini dianggap membahayakan bagi pemerintah pendudukan Jepang. Berikut ini adalah Tengku Abdul Jalil, tokoh yang berasal dari Aceh. Kemudian Jepang membujuk Abdul Jalil untuk berdamai, tapi ditolak karena Abdul Jalil pada tanggal 10 November 1942 Jepang mengerahkan pasukan untuk menyerang Cotlien. Kemudian tanggal 24 November 1942 Jepang menyerang saat rakyat sedang menjalankan ibadah sholat subuh. Dengan senjata seadanya, yaitu pedang dan kelewang, mereka melawan dan bahkan dapat memukul mundur pasukan Jepang. Tetapi kemudian serangan kedua ini gagal ya. Kemudian Jepang melancarkan serangan ketiga dan berhasil menghancurkan pertahanan rakyat di Cotlien ya. Abdul Jalil dan pengikutnya gugur pada saat sholat ditembaki oleh tentara Jepang. Jadi dalam keadaan tidak siap. Kemudian perlawanan Aceh lainnya adalah perlawanan Abdul Hamid. Perlawanan muncul di Jangkar Buyadi di bawah pimpinan Ki Ugul Abdul Hamid. Dan untuk memastikan perlawanan Jepang ini ya, Jepang menangkap dan menyandra semua anggota keluarga Abdul Hamid. Kemudian berikutnya perlawanan juga berkobar di Pandang, Kabupaten Bileng. Ini disebabkan oleh masalah penyetoran padi dan pengerahan tenaga Romusa. Kerja paksa yang diadakan Jepang ini terlalu memakan waktu sehingga para petani tidak memiliki kesempatan untuk menggarap sawah. Ya, jadi bahan makanan ini tidak cukup. Ya. Kemudian Jepang juga menancapi bambu runcing di sawah-sawah, tujuannya untuk mencegah Sekutu mendaratkan pasukan penerjun payungnya. Fakta yang memberatkan Jepang ini adalah memaksa rakyat menyerahkan hasil panen padi, yaitu 50-80%. Jadi rakyat hanya menyimpan sekitar
Jenderal Mustafa di Singaparna. Kehidupan masyarakat Singaparna ini sangat religius, jadi bertentangan dengan kebijakan yang diterapkan oleh Jepang, ya, dan tidak sesuai dengan ajaran Islam, yaitu Kiai Jenderal Mustafa dan Rakyat Singaparna menentang adanya Shikere. Shikere itu adalah penghormatan dengan cara membuka badan ke arah matahari terbit. Bagi orang Islam, ya, membuka badan ini seperti ruku, ya, orang ruku yang ketika sedang sholat. Nah, ini ditentang oleh masyarakat Islam pada waktu itu. Kemudian ditambah lagi kekejaman Jepang, adanya Romusa dari Singaparna yang dikirim ke berbagai daerah, bahkan sampai keluar Jawa. Mereka umumnya tidak kembali karena jadi korban keganasan alam maupun juga tindakan kekejaman Jepang. Jadi mereka sampai tidak diketahui di mana duduknya, dan juga yang memberatkan adalah rakyat diwajibkan menyerahkan padi dan beras dengan aturan yang sangat berat dan menindas rakyat. Perlawanannya yaitu pada bulan Februari 1944, Kiai Jenderal Mustafa, ya, pendiri pesantren Sukamana, ini membentuk pasukan tempur Sukamana. Kemudian pemimpinnya yang ditunjuk adalah Najimuddin. Nah, sebelum perang ini ada beberapa utusan dari kepolisian Jepang yang menemui Kiai Jenderal Mustafa. Polisi Jepang itu kemudian dilucuti dan ditahan oleh pengikut Kiai Jenderal Mustafa. Kemudian seorang anggota polisi yang lainnya disuruh kembali melapor kepada atasannya di Tasikmalaya, kemudian untuk melaporkan ultimatum dari Kiai Jenderal Mustafa untuk memerdekakan Jawa, dan jika tidak maka terjadi pertempuran dengan Jepang. Kemudian Jepang mengirimkan utusan kembali ke Sukamana, tetapi utusan itu bersikap sombong, angkuh, sehingga ini menyulut kemarahan dari pengikut Kiai Jenderal Mustafa. Setelah kejadian ini kemudian Jepang mengirimkan 30 orang pepetai, kemudian juga 60 orang polisi negara istimewa dari Tasik dan Garut. Pertempuran kurang lebih 1 jam, rakyat menyerang menggunakan pedang dan bambu runcing dengan diikuti teriakan takbir. Karena jumlah pasukannya yang lebih besar dan senjata lengkap, tentara Jepang ini berhasil mengalahkan pasukan Kiai Jenderal Mustafa. Sehingga Kiai Jenderal Mustafa ini ditangkap, ya, oleh Jepang bersama gurunya Kiai Emar. Beliau ditangkap, ya, kemudian dibawa ke Jakarta. Pada tanggal 25 Oktober 1944 dihukum mati. Kemudian gurunya Kiai Emar juga disiksa polisi Jepang dan akhirnya meninggal. Kemudian berikutnya adalah pertempuran di Indramayu. Perlawanan terjadi di Desa Kaplungan, distrik Karangampel, Indramayu, dipimpin oleh Kiai Arsyad di bulan April 1944. Di bulan Juli muncul perlawanan juga di Desa Cidempet, Bangbenar. Latar belakang juga karena rakyat ditindas adanya kebijakan penarikan hasil padi dan harus dibawa ke balai desa yang sangat memberatkan. Rakyat mengajukan permohonan sebagai hasil padinya, tetapi kemudian ditentang oleh Jepang. Rakyat protes, melawan, semuanya lebih baik mati melawan Jepang daripada mati kelaparan. Terjadilah perlawanan dari rakyat, tetapi berhasil digagalkan oleh Jepang karena tentara dan bersenjata lengkap. Berikutnya perlawanan di Kalimantan yang dipimpin oleh Pangsuma, yaitu seorang pemimpin suku Dayak. Perlawanan ini dengan taktik perang gerilya di belantara Sungai Rawa dan daerah yang sulit ditempuh. Perlawanan ini berkobar sengit, tapi karena di desa ada yang terdapat mata-mata Jepang yang berasal dari orang Indonesia, sehingga perlawanan ini dapat dipatahkan oleh Jepang. Berikutnya perlawanan di Irian Barat disebut dengan Gerakan Polori, pusatnya di Biak yang dipimpin oleh El Ronkorem. Nah, Biak ini merupakan pusat perlawanan Jepang, ya, pergolakan melawan Jepang menggunakan senjata seadanya dan taktik perang gerilya. Jepang kewalahan, akhirnya Jepang meninggalkan Biak. Nah, Pulau Biak ini merupakan daerah bebas dan merdeka yang pertama di Indonesia dari Jepang. Perlawanan kemudian meluas ke berbagai daerah seperti Yapen Selatan yang dipimpin oleh Silas Papare, dan perlawanan ini berlangsung lama sampai Jepang dikalahkan oleh Sekutu. Rakyat yang bersahabat mendapat bantuan dari Sekutu dan mengalahkan Jepang. Kemudian perlawanan peta di Blitar pada tanggal 29 Februari 1945, Supriyadi dengan bergerak melepaskan tembakan mortir, senapan mesin dan granat dari Daidan lalu keluar dengan bersenjata lengkap. Latar belakang perlawanan ini karena melihat
penderitaan rakyat Indonesia akibat penindasan yang dilakukan Jepang serta pengumpulan hasil padi, pengerangan usaha dan tindakan paksa lainnya tanpa peri kemanusiaan. Jepang kemudian mengerahkan pasukan yang dipimpin oleh orang Jepang dengan dipersenjatai oleh beberapa tank dan pesawat udara. Nah, pimpinan tentara Jepang ini menyuruhkan untuk agar tentara ini menyerah atau kembali ke kesatuan masing-masing, ya, dan mereka tidak akan dihukum, akan tetapi mereka justru ditangkap, ditahan dan disiksa oleh polisi Jepang. Kemudian Peleton Supriyadi dan Muradi yang masih mengadakan perlawanan di lereng Gunung Kawi dan distrik Pare. Pasukan Muradi ini kemudian yang sudah menyerah terkena muslihat oleh Jepang tetap diadili dan dijatuhi hukuman mati. Sampai sekarang Supriyadi ini tidak jelas beritanya dan tidak disebut dalam pengadilan Mahkamah Militer Jepang di Jakarta. Baik, setelah kalian menonton video sekarang kita kembali untuk mengamati gambar Kita kembali untuk mengamati gambar. Nah, perhatikan Nah, gambar di depan gambar ini merupakan tokoh-tokoh perjuangan dari setiap daerah tokoh-tokoh perjuangan dari setiap daerah untuk mengusir penjajahan Jepang di Indonesia. Nah, perhatikan gambar di depan. Baik kelompok itu perhatikan gambar ini, gambar 1, gambar 2, 3 dan 4 Ini adalah tokoh-tokoh Abdul Jalil, Supriyadi, ya. Baik, sudah perhatikan ya. Nah, kalau sudah sekarang ada pertanyaan untuk kalian semua. Setiap kelompok harus perhatikan di depannya. Nah, kira-kira kesan dan pelajaran apa yang kamu peroleh setelah mencermati gambar dan juga menonton video tadi tentang respon bangsa Indonesia terhadap pendudukan Jepang? Ayo silakan, dari setiap kelompok silakan. Ayo, setelah mengamati video dan juga melihat gambar, ayo silakan. Ya, terima kasih seperti dikenal Pak Guru. Di sini saya akan memberikan kesan terkait video yang sudah kita tonton tadi. Ada 2 kesan yang saya berikan. Pertama, kerja paksa yang dilakukan oleh bangsa Indonesia membuat bangsa Indonesia menjadi menderita kelaparan, kemudian ada yang terus kering, dan kemudian ada yang mati kelaparan sampai penyakit menular. Yang kedua, pada masa kependudukan Jepang itu Jepang lagi memfokuskan diri kepada kemiliteran daripada pendidikan, sehingga banyak anak muda bangsa Indonesia yang buta huruf dan presentasi sekolah, pelajar dan pengajar pun menurun pada masa itu dibandingkan dengan masa sebelumnya. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Ada yang lain silakan dari kelompok lain, bagaimana kesan yang mau Anda sampaikan setelah mengamati gambar, setelah menonton video? Ayo. Yang sudah disampaikan oleh kelompok 1 bahwa mereka mengamati video tadi, mereka melihat bahwa tentang kehidupan sosial, di mana ada penerapan kerja paksa usaha, sehingga kondisi rakyat kita pada saat itu menderita kelaparan, ekonominya cukup parah, lalu diperindah. Pasti kalau seperti itu pasti kita akan akan marah dan juga akan menentang. Sehingga tokoh-tokoh yang disajikan tadi, mereka berjuang dengan taktik atau caranya masing-masing untuk menentang dan juga mengusir penjajahan bangsa Jepang. Nah, itu pesan yang disampaikan oleh kelompok 1. Nah, selain itu tentang pendidikan, mereka lebih mengutamakan apa? Tidak memberikan kesempatan untuk kita belajar. Nah, sekarang kita harus bersyukur. Hari ini kita sudah belajar dalam 2 kelas dengan nyaman. Ya, tidak ada paksaan, tidak perlu berkelahi lagi. Ya. Nah, itu yang perlu kita syukuri. Baik, terima kasih kelompok 1 yang sudah menyampaikan itu. Ada yang lain? Ada yang lain? Silakan. Dari kelompok ini. Kira-kira pesan apa yang mau Anda sampaikan? Tadi kan tentang kondisi sosial dan juga pendidikan, ekonomi. Lalu kalian silakan. Ayo berdiri. Ayo berdiri silakan. Ayo, kira-kira pesan apa? Baik. Nah, terima kasih. Oke, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami
tidak kasih Indonesia pakaian. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih tepuk tangan untuk dia dulu. Kasihnya itu tentang bagaimana kehidupan ekonomi dari segi tata cara berpakaian. Kasihan tuh, sekarang kita sudah menggunakan seragam dengan baik, apalagi pakaian yang baik. Tapi saat itu menggunakan apa? Kalung goni. Itu kita harus refleksi dari situ. Menggunakan kalung goni, tetapi bagaimana mereka berjuang. Ketika ditindas, mereka berjuang. Kerja paksa lulusan mereka berjuang. Ketika tidak diberikan kesempatan pendidikan, mereka berjuang. Nah, itulah kita harus refleksikan. Bahwa sekarang saya harus mengejar ketertinggalan itu. Dengan apa? Dengan cara belajar. Sehingga kita bisa maju bersama. Ya, seperti itu ya. Terima kasih sekali lagi, terima kasih. Nah, untuk itu kita kembali untuk mendiskusikan topik permasalahan kita tentang respon bangsa Indonesia terhadap penindasan Jepang. Ya, kajiannya itu kita melihat, kajian itu kita melihat dari perlawanan rakyat Aceh, rakyat Singaparna, perlawanan Indramayu, rakyat Kalimantan, perlawanan rakyat Irian, dan juga perlawanan Petar. Nah, itu yang menjadi topik permasalahan kita hari ini yang harus kita diskusikan. Ya, nah dari sekarang ketua kelompok untuk bisa kita mencari permasalahan itu dengan mendiskusikan bersama, cari kajian literatur yang ada di dalam buku ataukah HP dan internet, gunakan itu, selesaikan melalui NKPD yang ada. Siap? Siap. Baik, kalau siap Pak Guru berikan kesempatan 20 menit sekarang. Ya, 20 menit sekarang. Ya. Oke, sekarang ya. Sekarang bergegas untuk menyelesaikan itu. Boleh, diselesaikan. Nah, topik permasalahan sama ya. Nanti sebentar kelompok 1 atau 2 atau 3 untuk mempresentasikan ya. Topik permasalahannya sama. Kita perlu kerjasama mendiskusikan itu, sehingga sebentar pada saat presentasi kita mudah untuk menyampaikan topik permasalahan itu. Baik, ini yang di belakang boleh untuk ke depan supaya bisa ini boleh kerja diselesaikan untuk diskusi ini sama-sama. Boleh gunakan HP bisa ya? Gunakan HP. Ingat ya, diisi nama kelompoknya di dalam KPD itu diisi.
Lagi 20 menit ya dan bisa masuk.
Baik, kelompok ini bagaimana? Sudah? Belum? Belum ya? Baik. Kelompok 2? Oh, belum ya? Kelompok 1? Udah selesai kok bro. Hampir selesai ya? Kelompok 1 bagaimana? Sudah? Iya Pak. Sudah ya? Ya. Baik. Kalau kelompok 1 sudah ya? Kita tunggu teman-teman dari kelompok 2 dengan 3 ya. 2 dan 3. Baik, waktu tinggal 2 menit ya. 2 menit waktu. Sudah ya? Kelompok 2 sudah ya? Kelompok 3 bagaimana? Sudah. Baik, kalau sudah kalian selesaikan ya. Sudah selesaikan, berarti kita nanti lanjut untuk mempresentasikan hasil pekerjaan kita. Ya. Nah, namun sebelum itu saya minta ada kelompok dari kelompok 1 yang mungkin ada dia untuk kita, silakan. Kita semua berdiri dulu ya. Silakan. Oke, untuk memberikan semangat ya. Ulang lagi. Ayo semua ingat ya. Iya, iya. Semangat belajar sejarah. Oke, terima kasih tepuk tangan. Baik, Kosin sudah memberikan lihat untuk memberikan kita semangat pada hari ini. Sekali lagi terima kasih. Nah, untuk itu kita lanjut presentasi kita. Topik permasalahan tentang respon bangsa Indonesia terhadap penindasan bangsa Jepang. Nah, topik permasalahan itu sama. Dari kelompok 1, 2, dan 3 itu sama.
Nah, saya berikan kesempatan kepada kelompok mana saja, kelompok 1 atau 2 untuk mempresentasikan terlebih dahulu. Silakan. Dari kelompok mana? Kelompok 1. Ya. Baik, kalau kelompok 1 silakan untuk kita berikan kesempatan. Tepuk tangan untuk mereka. Boleh. Terima kasih teman-teman Pak Guru dengan waktu dan kesempatan kepada kami kelompok 1. Di saat ini kami akan menginformasikan hasil review kami. Terima kasih. Ayo berdiri ya. Ya baik, saat ini kami akan mereview hasil pekerjaan kami tentang respon mengerti terhadap bahasa Jepang. Dan ada beberapa topik yang kami bahas di pagi hari ini. Teman-teman bisa melihat di depan, yaitu yang pertama perlawanan rakyat Aceh, yang kedua perlawanan rakyat Singaparna, yang ketiga perlawanan rakyat di Indramayu, yang kelima perlawanan rakyat Kalimantan, yang berikutnya perlawanan rakyat Irian, dan yang terakhir perlawanan peta di Blitar. Oke, kita masuk ke pembahasannya. Jadi ketidakadilan dan dominasi yang dilakukan oleh Jepang ternyata berdampak besar bagi bangsa Indonesia. Penderitaan yang disebabkan karena pendudukan Jepang mendorong rakyat Indonesia bangkit melakukan perlawanan. Beberapa perlawanan ini masih bersifat kedaerahan sehingga dapat dipatahkan dengan mudah oleh pemerintah Jepang. Selain bercorak kedaerahan, terdapat pula perlawanan militer yang cukup merepotkan pemerintah Jepang. Di hari ini kami akan membahas satu persatu, maka kami mohon perhatian dan kefokusan dari teman-teman sekalian. Yang pertama, perlawanan rakyat Aceh. Menurut Haji Benda dalam bukunya Bulan Sabit dan Matahari Terbit Islam, perlawanan rakyat Aceh terhadap pemerintah Jepang dilatar belakangi motif agama. Perlawanan rakyat Aceh pada tanggal 10 November 1942 dipimpin oleh Tengku Abdul Jalil yang tentunya tadi telah kita lihat bersama-sama. Perlawanan ini terjadi akibat kebijakan Seikirei, yaitu penghormatan terhadap matahari terbit yang diterapkan pemerintah Jepang. Tengku Abdul Jalil menganggap Seikirei melanggar ajaran agama Islam. Selain itu, ia tidak setuju terhadap pekerjaan dan kewenangan pemerintah Jepang. Yang kedua, perlawanan rakyat Singaparna. Toh mungkin terasing lagi dengan nama tokoh KH Sainan Mustafa yang pernah mengajar di SD atau SMP. Ia merupakan tokoh perlawanan rakyat Singaparna. Singaparna merupakan salah satu daerah di wilayah Jawa Barat. Rakyat Singaparna dikenal sangat religius dan memiliki jiwa patriotik serta anti terhadap dominasi asing. Oleh karena itu, rakyat Singaparna sangat menentang pendudukan Jepang di Indonesia pada masa itu. Banyak kebijakan Jepang yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Salah satunya adalah kewajiban Seikirei yang hampir sama dengan rakyat Aceh. Menurut Kiai Haji Sainan Mustafa, kewajiban Seikirei sangat menyinggung umat Islam. Maka dari itu terjadinya perlawanan yang dilakukan oleh rakyat tersebut. Yang ketiga, perlawanan rakyat Indramayu. Perlawanan rakyat Indramayu berlangsung pada bulan April sampai Agustus 1944. Perlawanan bermula di desa Paplongan dan Karangnapel. Perlawanan kemudian meluas ke desa Sindang dan Bugis. Perlawanan ini terjadi akibat adanya kewajiban menyetor sebagian hasil padi dan pelaksanaan bonusa atau kerja paksa bangsa Jepang. Dalam perlawanannya, rakyat Indramayu menggunakan senjata tradisional seperti golok, batu, dan batu runcing. Sasaran pertama tertuju kepada penguasa desa yang dianggap sebagai kaki tangan Jepang. Untuk menumpas perlawanan tersebut, Jepang menggunakan pemimpin agama seperti Kiai Abbas yang memiliki pesantren desa Bantet. Ia diminta berperan sebagai penegak antara pemerintah Jepang dan para pelaku perlawanan. Yang berikutnya, perlawanan rakyat Kalimantan. Bagi Anda yang tinggal di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu, mungkin di sini tidak ada karena bentuk di Papua. Mungkin tidak asing dengan nama Bandara Pangsuma. Bandara tersebut diambil dari penggunaan nama Pangsuma sebagai nama bandara bertujuan menghormati keberanian sang Pangsuma melawan penindasan Jepang terhadap rakyat Kalimantan. Yang berbicara tentang Pangsuma ini, siapakah Pangsuma? Pangsuma merupakan pemimpin suku Dayak yang melakukan perlawanan terhadap Jepang. Perlawanan Pangsuma terjadi akibat penindasan Jepang. Selain itu, Pangsuma tidak setuju dengan aksi rekrutmen mata-mata yang dilakukan Jepang terhadap penduduk lokal. Rekrutmen mata-mata ini dilakukan agar Jepang mampu meminimalkan usaha pemberontakan yang mungkin dilancarkan masyarakat Dayak. Jadi Jepang memakai strategi agar supaya masyarakat tidak melakukan pemberontakan adalah dengan merekrut mata-mata dari dalam kubu lokal. Oke, yang berikutnya perlawanan rakyat Papua. Penderitaan rakyat yang terjadi akibat kesewenangan
Jepang menyebabkan rakyat Papua melakukan perlawanan. Perlawanan rakyat Papua diawali oleh gerakan Koreri yang muncul di Biak, yang telah kita nonton tadi bahwa Biak adalah salah satu daerah pertama yang bebas dari penjajahan Jepang Indonesia. Oke, gerakan ini dipimpin oleh El Rumkorem. Berbekal senjata sederhana, rakyat Biak dengan gagah berani bertempur melawan Jepang yang memiliki pernyataan lengkap. Mungkin di sini ada orang Biak kan? Ada orang Biak. Oh, Angkat tangan yang orang Biak, silakan angkat tangan. Oke, 1, 2, 3. ya. Belum promen ya. Dalam perlawanan ini rakyat Papua menggunakan strategi gerilya. Bagaimana perlawanan rakyat Papua di Biak? Perlawanan rakyat Biak meluas ke wilayah Yapen Selatan. Pemimpin perlawanan di Yapen Selatan adalah Sila Sokare yang kemudian dijadikan sebagai salah satu pahlawan dari Papua. Rakyat Yapen Selatan tidak berjuang sendiri. Mereka mendapat bantuan pemerintahan dari pasukan sekutu. Oleh karena itu perlawanan rakyat Yapen Selatan berlangsung cukup sengit. Ya. Yang kemudian kita akan bahas berikutnya yaitu perlawanan peta di Blitar. Perlawanan terhadap Jepang di Blitar dipelopori oleh pasukan pembela tanah air atau peta. Perlawanan peta dimulai pada tanggal 15 Februari 1945 di bawah pimpinan Supriyadi. Perlawanan peta dilatar belakangi oleh kekecewaan kubu-kubu pertahanan di pantai selatan Jawa Timur. Pendidikan dilakukan Jepang terhadap Romusa menggunakan pasukan peta untuk melakukan perlawanan. Menurut Nugroho, dalam bukunya Pemberontakan Tentara Peta, Blitar melawan Jepang, pertempuran terbuka antara pasukan peta dan pasukan Jepang meletus pada tanggal 9 Februari. Pada saat itu pasukan peta mulai mempersenjatai diri dengan mortir, senapan mesin, dan granat. Mereka menyerang beberapa pos penjagaan Jepang di Blitar untuk mengatasi perlawanan tersebut. Jepang membujuk pasukan peta agar kembali ke asramanya, dan tetapi bujukan ini tidak dihiraukan oleh Suharmojo Supriyadi dan Suharmojo Muradi. Mereka berdua memilih tetap melakukan perlawanan. Untuk menghadapi perlawanan tersebut, Jepang akhirnya menggunakan strategi tipu muslihat. Komandan pasukan Jepang Kolonel Katagiri pura-pura menyerah kepada pasukan Supriyadi dan Muradi. Kolonel ini kemudian bertukar pikiran dengan anggota pasukan peta dengan lemah lembut dan penuh kesantunan sehingga Supriyadi dan Muradi melunak. Kolonel Katagiri kemudian mengadakan kesepakatan bahwa pasukan peta yang terlibat pemberontakan tidak akan dibawa ke pengadilan asalkan mereka bersedia kembali ke asrama. Oke, baik, mungkin itu saja hasil review kami hari ini. Kesempatan berikutnya kami berikan kesempatan kepada kelompok 2 dan 3 untuk memberikan pertanyaan terhadap diskusi kita hari ini. Baik, terima kasih. Baik, dari kelompok 1 memberikan kesempatan kepada kelompok 2 dan 3 untuk mengajukan pertanyaan sesuai dengan topik permasalahan yang mereka sampaikan, yang mereka presentasikan. Silakan, kesempatan saya berikan. Baik, dari kelompok 2. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami kelompok 2 yang datanya di kelompok 1. Pada tanggal 16 Oktober 1943, suku Dayak melakukan perlawanan terhadap Jepang. Apakah faktor penyebab munculnya perlawanan tersebut? Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk adik yang bertanya ini. Baik, konteksnya itu permasalahan tentang perlawanan di Kalimantan, suku Dayak ya, tentang faktor ya. Baik, itu pertama. Yang kedua bisa? Baik, ada pertanyaan? Pada bulan Februari 1915, Senang kita melakukan perlawanan terhadap Jepang. Jelaskan langkah pemerintah Jepang untuk mengatasi perlawanan tersebut. Baik, terima kasih untuk kelompok 2 yang mengajukan pertanyaannya. Baik, ada lagi dari kelompok 3, silakan. Ada, kalau ada silakan. Kalau ada silakan. Untuk kelompok 1, ayo silakan. Silakan, tulis. Ditangkap pertanyaan dari kelompok 2 dan 3, silakan. Ditulis dengar dari pertanyaan dari kelompok. Terima kasih atas waktu yang diberikan membuat kami kelompok 3. Kami akan memberi pertanyaan kepada kelompok 1. Mengapa Tengku Abdul Jalil dan rakyat Aceh melakukan perlawanan terhadap Jepang pada tanggal 10 November 1942? Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 3 yang mengajukan pertanyaan. Ada lagi silakan. Ada lagi. Bisa untuk teman-teman yang lain, bisa untuk
Baik, dengar dari pertanyaan Romo. Perlawanan terhadap Jepang juga berasal dari pasukan militer, bukan Jepang. Perlawanan kita analisisnya latar belakang munculnya perlawanan kita di Gibraltar pada tanggal 14 Februari 1945. Baik, terima kasih untuk kelompok yang bertanya. Ada lagi? Ada lagi? Ada lagi? Baik, kalau ada lagi silakan. Notulen, tulis pertanyaan dari. Pertanyaan kami yaitu salah satu perlawanan yang terjadi pada masa pendudukan Jepang adalah perlawanan rakyat Indramayu. Sebagian besar perlawanan rakyat Indramayu pada tahun 1944 diprakarsai oleh petani kaya. Mengapa demikian? Baik, mengapa demikian? Baik, terima kasih. Cukup? Cukup ya? Cukup, baik. Kita berikan kesempatan kepada kelompok satu untuk mendiskusikan pertanyaan yang kalian sampaikan kepada mereka. Silakan, saya berikan waktu untuk kalian diskusikan dulu sebelum menjawab. Bagaimana kelompok satu? Baik, terima kasih. Kalau bisa ya silakan. Ya, terima kasih kepada dengan oleh Bapak Guru dan kami dari kelompok satu sangat mengapresiasi pertanyaan yang diberikan oleh kelompok 2 dan 3. Untuk itu kami akan menjawabnya satu-satu. Ya, jika ada kesalahan dalam jawaban ini, kami mohon maaf. Ya, yang pertama tentang perlawanan suku Dayak. Apa penyebab munculnya perlawanan tersebut? Ya, yaitu perlawanan suku Dayak pada tanggal 16 Oktober 1943 dilatar belakangi oleh kesewenangan Jepang terhadap masyarakat Dayak. Selain itu, masyarakat Dayak yang dipimpin oleh Pang Sumat tidak setuju dengan aksi rekrutmen mata-mata yang dilakukan Jepang terhadap penduduk lokal. Oke, yang kedua, pada bulan Februari 1944, Kiai Haji Zainal Mustafa melakukan perlawanan terhadap Jepang. Dijelaskan langkah pemerintah Jepang dalam menyikapi hal tersebut. Oke, untuk jawabannya, untuk meredam perlawanan Kiai Haji Zainal Mustafa, Jepang mengutus pasukannya untuk berunding dengan Kiai Haji Zainal Mustafa. Akan tetapi langkah ini ditolak oleh sang Kiai. Jepang kemudian memutuskan untuk menggunakan senjata sebagai upaya mengakhiri perlawanan ulama tersebut. Akhirnya dalam pertempuran sengit pada tanggal 5 Februari 1944, Kiai Haji akhirnya ditangkap dan dibawa ke Jakarta untuk menerima hukuman. Oke, pertanyaan berikutnya dari kelompok. Baik, ya kita bersabar ya. Bagaimana dengan jawaban dari kelompok satu? Bagaimana? Baik. Ada yang mau menambahkan silakan. Terima Atau kasih. dari sini bisa. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami kelompok 2. Kami ingin menambahkan sedikit jawaban tersebut. Tidak ingin diperangi terus menerus dan ingin mendapatkan kemerdekaan. Terima kasih. Baik, terima kasih Duta untuk dia. Kita semua yang sebut. Baik, lanjut bisa dari kelompok ini silakan. Oke, terima kasih atas saran yang diberikan oleh kelompok 2. Kemudian kami akan lanjut kepada pertanyaan dari kelompok 3. Acak saja ya, acak. Ada jawabannya. Jadi yang pertama itu, mengapa Tengku Abdul Jalil dan Rakyat Aceh melakukan perlawanan terhadap Jepang pada tanggal 10 November 1942? Ya, perlawanan yang dilakukan oleh Tengku Abdul Jalil terhadap Jepang dipicu oleh kebijakan Seikirei, yaitu kebijakan penghormatan kepada materi terbit, hal yang diterapkan oleh pemerintah Jepang. Tengku Abdul Jalil menganggap bahwa hal tersebut melanggar ajaran agama Islam. Selain itu, ia setuju terhadap kejaman dan kesewenangan pemerintah Jepang, terutama mengenai kebijakan rumusa atau kerja paksa. Ya, untuk pertanyaan berikutnya, salah satu perlawanan yang terjadi pada masa pendudukan Jepang adalah perlawanan rakyat Indramayu. Sebagian besar perlawanan rakyat Indramayu pada tahun 1944 diprakarsai oleh petani kaya. Mengapa demikian? Ya, jadi petani kaya di Indramayu umumnya menguasai pengelolaan hasil pertanian. Setelah kedatangan Jepang, setiap petani diwajibkan menyerahkan padi kepada Jepang. Sistem pungutan ini dianggap merugikan petani kaya dan berpengaruh terhadap pendudukan desa yang menentukan hidupnya kepada petani kaya sebagai pemilik tanah. Jadi petani kaya ini merasa dirugikan dari saat datangnya pendudukan Jepang. Oke, yang terakhir, pada perlawanan terhadap Jepang juga berasal dari pasukan militer
bentukan Jepang, yaitu peta. Analisislah latar belakang munculnya perlawanan militer pada tanggal 14 Februari 1945. Jadi menurut analisis dari kelompok kami, perlawanan peta di Blitar dilatar belakangi oleh kecewaan peta terhadap Jepang yang tidak memperlakukan Romusa secara sewenang-wenang. Selain itu, pasukan peta merasa iba karena para petani menderita akibat kebijakan penyerangan wajib. Oke, apakah kelompok 3 puas dengan jawaban kami atau ada yang ingin ditambahkan atau diberikan? Baik, konteks jawaban dari teman-teman kelompok 1 tentang bagaimana penerapan pelaksanaan tentang sekere. Lalu yang berikutnya itu, poin yang berikutnya itu adalah tentang pajak ya? Ya. Pajak. Lalu yang berikutnya Tentang rumusan. rumusan. Ya. Jadi ada 3 poin itu yang disajikan oleh teman-teman kelompok 1. Bagaimana? Ada yang mau menanggapi silakan. Atau ada yang mau menanggapi dari kelompok ini silakan. Ada yang mau? Baik, terima kasih. Nomor 4, diulang kembali. Pertanyaannya seperti apa? Yang diberitakan. Pertanyaan peta atau peta diulang kembali. Diulang Oke, kembali. perlawanan peta di Blitar itu dilatar belakangi atau disebabkan oleh kekecewaan peta terhadap Jepang yang tidak memperlakukan Romusa secara sewenang-wenang. Jadi peta itu marah karena Jepang itu sangat memperlakukan pekerja Romusa itu dengan tidak adil. Jadi dari situlah muncul suatu kemarahan yang akibatnya terjadi perlawanan peta. Selain itu, pasukan peta merasa iba karena para petani menderita akibat kebijakan penyerahan wajib. Jadi dari kebijakan penyerahan wajib ini, peta juga merasa tidak puas dan akhirnya melakukan perlawanan terhadap pasukan Jepang. Oke, apakah kelompok 3 puas? Bagaimana? Pas ya? Baik, tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik, dari hasil presentasi dari kelompok 1, ayo, ada yang mau memberikan kesimpulan dari kelompok 2 atau 3? Atau kelompok 1 kembali untuk menyimpulkan? Silakan. Untuk menyimpulkan secara gambaran umum yang kalian presentasikan. Dari beberapa poin tadi ya. Pada poinnya saja, poinnya itu. Oke, dari hasil review kami di hari ini dapat kami ambil kesimpulan bahwa yang pertama ini kami sekaligus kesimpulan dan ya, baik, terima kasih. Kesimpulan kami, ketidakadilan dan jasa dilakukan Jepang ternyata sangat berdampak bagi bangsa Indonesia. Penderitaan ini membuat bangsa Indonesia melakukan perlawanan terhadap Jepang. Beberapa perlawanan masih bersifat kedaerahan, tetapi beberapanya juga sudah bersifat nasionalis, yang itu contohnya peta. Penyebab dari perlawanan ini adalah yang pertama yaitu kesewenangan dari keputusan yang diberikan oleh Jepang kepada Indonesia, yaitu yang kedua rasa untuk melakukan perlawanan karena telah dijajah oleh bangsa Jepang. Yang ketiga adalah rasa senasib dari bangsa Indonesia. Kemudian pesan kami di hari ini, masa pendudukan Jepang merupakan salah satu episode penting bagi bangsa Indonesia. Melalui episode tersebut kita dapat mengetahui bahwa perjuangan pada masa itu tidak dilakukan dengan mudah. Segenap rakyat Indonesia bahu membahu berjuang dengan segala cara untuk melepaskan diri dari penindasan bangsa Jepang. Usaha yang dilakukan oleh rakyat Indonesia pada masa itu merupakan kisah menarik dan inspiratif bagi generasi muda dan juga saat ini. Sudah selayaknya kita meneladani ketinggian dan kehidupan rakyat pada masa itu agar menjadi satu bekal bagi kita untuk menggapai masa depan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Energi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kelompok 2 dengan 3. Ya, sekali lagi terima kasih ya. Ya, terima kasih. Baik, sekarang kita akan menyimpulkan kembali ya. Pak Guru akan menyimpulkan kembali ya, dari topik permasalahan kita ya, tentang respon bangsa Indonesia terhadap penindasan Jepang. Ya, yang pertama, perlawanan rakyat Aceh, rakyat Singaparna, perlawanan Indramayu, rakyat Kalimantan dan juga rakyat Irian melawan, lalu perlawanan Patahan. Nah, pertama kita melihat tentang perlawanan rakyat Aceh, ya, perlawanan rakyat Aceh. Nah, perlawanan rakyat Aceh ini
kita itu pertama tokoh sebagai tokoh pejuang dari Aceh itu Abdul Jalil yang tadi kita sudah lihat di gambar tadi ya. Nah, ini merupakan seorang ulama muda, guru mengaji di daerah Cok Cileng, Provinsi Aceh. Nah, konteksnya dia melihat bahwa kekejaman dan kesebenarnya pemerintahan Jepang itu terutama pada apa? Romusa atau kita kenal dengan kerja paksa. Nah, hal inilah yang memberikan semangat dari Abdul Jalil ini untuk apa? Menggerakkan rakyat dan para santri. Ya, tujuannya itu adalah apa? Mereka untuk melawan apa? Melawan Jepang. Nah, itu adalah dasar dari perjuangan Abdul Jalil terhadap terutama terhadap Romusa, kerja paksa. Jadi kalau tidak dipaksa kerja, kalian mau tidak? Tidak. Mau tidak? Tidak. Dipaksa kerja, lalu tidak diberi makan. Ya pasti kita badan kita kurus. Ya sebenarnya kalian lihat tadi akibat dari Romusa, sehingga itu memberikan semangat untuk Abdul Jalil untuk melawan. Nah itu untuk perlawanan rakyat Aceh. Nah lalu yang berikutnya itu adalah perlawanan rakyat Singaparna. Ya. Nah ini rakyat Singaparna, tokoh pencetusnya itu adalah seorang Kiai Zainal Mustafa. Ya. Nah ini adalah seorang tokoh ulama dari rakyat Singaparna. Dia menentang kebijakan Jepang yang tidak sesuai dengan ajaran apa? Ajaran Islam. Salah satunya itu adalah dengan apa? Sekerei, melakukan penghormatan terhadap matahari. Itu sangat bertentangan dengan ajaran agama Islam. Kita menghormat seperti ini. Tetapi itu adalah sebuah istilahnya tradisi yang dibawa Jepang, yang menjadi budaya di sana. Kalau dibawa ke Indonesia sudah tidak sesuai dengan kebudayaan kita di sini. Nah, sehingga kita harus menentang. Ya. Selain kerja paksa Romusa tadi tentang pelaksanaan sekerei, kita harus menentang karena tidak sesuai dengan ajaran. Ya. Secara khusus yang ada di rakyat Singaparna. Ya. Nah itu adalah yang kedua. Lalu yang ketiga, perlawanan rakyat Indramayu. Dasarnya itu adalah tentang rakyat merasa tertindas dengan adanya kebijakan penarikan hasil padi yang sangat memberatkan rakyatnya, sehingga rakyatnya itu punya semboyan. Mereka protes dan melawan. Punya semboyan. Lebih baik mati melawan Jepang daripada mati kelaparan. Itu adalah konsep dasar. Lebih baik kita mati. Lebih baik kita mati melawan Jepang daripada kita kelaparan. Itu adalah tentang konteks perekonomian. Ya, konteks perekonomian tentang bagaimana penarikan hasil padi dengan adanya kebijakan tentang penarikan hasil padi yang sangat memberatkan rakyat. Kita lawan, kita harus menentang. Ya, kita harus menentang. Nah itu yang berikutnya. Lalu yang berikutnya tentang perlawanan rakyat Kalimantan itu dipimpin oleh Pangsuma. Ya Pangsuma bahwa Pangsuma dan pengikutnya melantarkan perlawanan terhadap Jepang dengan taktik perang gerilya. Taktik perang gerilya. Itu juga pada dasarnya sama tentang penindasan yang dilakukan oleh bangsa Jepang. Ya, perhatikan ya. Nah, lalu yang berikutnya perlawanan rakyat Papua. Tadi teman presentasi kelompok 1 tanya yang mana dari dia? 1, 2, dan 3. Yang kita kenal gerakan perlawanan di Papua kita kenal dengan gerakan Korea yang berpusat di Biak. Dengan pemimpinnya itu adalah Bung Korea. Nah, ini rakyat Irian memiliki semangat juang pantang menyerah. Lalu kalian sekarang juga pantang menyerah. Seperti Bung Korea. Perlu ya. Jepang sangat kuat sedangkan rakyat hanya menggunakan senjata seadanya untuk melawan Papua seperti itu. Biak. Di daerah Biak. Saat itu dengan istilahnya dengan semangat juang yang tinggi, pantang menyerah, mereka melawan penindasan Jepang. Ya. Lalu sekarang pertanyaan, apakah bisa tidak kita seperti Bung Korea? Bisa tidak? Bisa. Bisa kan? Harus bisa penuh energi dan semangat. Lalu yang berikutnya perlawanan peta. Peta dipimpin oleh Supriyadi dan juga
Kami tahu adanya gerakan penyerbuan ya, yang dilakukan oleh Supriyadi dan juga teman-teman. Sehingga mereka menghalau para anggota peta yang mencoba melakukan perlawanan. Perlawanan. Nah itu adalah setiap perjuangan dari setiap daerah-daerah sampai dengan peta. Ya, baik itu adalah kesimpulan untuk kita hari ini. Ya, semoga kita bisa untuk kembali mengingat, mengingat. Baik, terima kasih. Untuk itu saya minta kita mempersiapkan diri untuk evaluasi. Ya, saya sekarang Pak Guru bagi kembali untuk lembaran untuk evaluasi ya, untuk evaluasi. Biasa kita nanti ketua kelompok kasih rapi buku semua LKPD tadi, lalu untuk menyelesaikan soal evaluasi. Soal evaluasi. Buku disimpan baik, diisi ya soal evaluasi. Baik, tulis nama ya, tulis nama. Ya, tulis nama. Baik, dia jangan mas tulis nama. Kalau sudah kumpul ketua kelompok kumpul di sini ketua kelompok mengumpulkan itu. Sudah? Kalau sudah ya kumpulkan, kumpul di atas meja saja, kumpul di atas meja, kumpul di atas meja dengan KPD dan juga kumpul itu disimpan di atas meja saja. Kumpulkan sini. Kumpulnya sudah. Terus namanya jangan lupa tulis nama. Sudah, kalau sudah kumpul ketua kelompok bagi saya itu bisa rapi, ketua kelompok bisa rapi ya. Pekerjaan LKPD, soal evaluasi, lalu buku juga dirapikan ya. Buku juga dirapikan. Baik, sudah ya. Baik, terima kasih. Ini sudah ya, terima kasih. Yang ini sudah, terima kasih. Baik, sekali lagi terima kasih untuk kalian semua ya. Setelah kita melaksanakan
kegiatan KBM kita pada hari ini yang dengan semangat dari kalian, antusias dari kalian, saya merasa bahwa hari ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Tentang saya akan kembali materi hari ini yang kalian dapat itu perlu dipelajari kembali, perlu diingat, perlu dicari lagi. Mungkin hari ini saya diskusikan masih kurang, perlu dicari kembali, ya, perlu dicari kembali. Ya. Nah, untuk materi kita minggu yang akan datang, ingat tentang dampak pendudukan Jepang. Dilihat dari bidang politik, sosial budaya, ekonomi, dan pendidikan. Dicatat. Ayo silakan, dicatat materi untuk minggu yang akan datang. Lihat di depan, dicatat. Dicatat. Ya, dicatat. Sudah. Sudah ya dicatat di depan? Sudah ya? Kalau sudah berarti saya Pak Guru memberikan reward untuk kalian. Ya. Reward lagi, ya. Penghargaan untuk kalian hari ini yang penuh dengan semangat, yang penuh dengan energi untuk menyelesaikan proses pembelajaran kita hari ini. Ya, reward yang pertama saya berikan kepada kelompok 1. Ya, mau atau bintang? Lob saja. Lob besar atau kecil? Besar atau kecil? Besar begini ya. Besar begini. Kecilnya begini. Oke, saya berikan lob begini. Semoga bawa lob ini untuk hidup kalian. Ya, terima kasih. Nah, yang ini saya berikan bintang saja. Atau supaya cita-cita kalian seperti bintang di langit sana. Seperti bintang di langit. Kalau bintangnya bertaburan setiap malamnya banyak, berarti cita-cita kalian itu pasti luar biasa. Hari ini saya berikan bagi kalian ini bunga dan hati saya. Bunga dan hati saya. Artinya itu kalian siap jadi guru hari ini. Oke, terima kasih sekali lagi untuk kalian semua. Jangan lupa, aku belajar cinta sejarah. Rumusnya apa? Sama dengan Oke, tepuk tangan. Terima kasih. Sebelum mengakhiri seluruh rangkaian kegiatan kita pada hari ini, saya minta satu orang untuk memimpin kita dalam doa penutup. Saya berikan kesempatan kepada siapa? Posisi untuk pimpin kita dalam doa. Ayo silakan. Boleh kita berdiri. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri proses belajar kita, mari kita bersatu dengan doa. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Puji dan syukur kami berserah kepada hadirat semua ya Bapa. Setelah kami mau istirahat, berkatilah guru materi kami. Kiranya dia mau sabar dan terus dan menghadapi kami. Kalau kami berdoa juga sebentar buat kami yang mengikuti pelajaran pertamanya, kami bisa berjalan yang baik dari awal, kami mendapatkan yang baik demi Kristus dan sementara kami. Amin. Amin. Terima kasih, silakan duduk. Terima kasih Osi.